Halo, sekarang aku mau ada acara di pelatihan legislatif juga kayak acara kemarin. Jadi stay tune ya. Aku mau berangkat. Nanti kalau udah sampai aku bakal videoin lagi. Bye. Sampai ketemu di venue berikutnya. Tempat pelatihan legislatifnya, tapi aku belum nemu tempatnya di mana. Nanti aku hubungin lagi. Bye. Oke, sekarang aku udah sampai di gedungnya USM. Jadi bakal aku slide gimana situasinya. Oh, belum dimulai acara. Aku kira aku bakal telat, tapi ternyata belum selesai acaranya. Jadi ya emang harus tunggu sih. Sekian, nanti aku bakal sambung lagi gimana acaranya. Makasih. Ya, di MK Mahkamah Konstitusi standar etika itu dijamin seperti itu. Hakim di MK itu. Karena DPR legislatif juga konstitusional, maka standar etika juga ada. Ya, standar etika itu ada. Ya, jangan hanya kemudian menggunakan pendekatan. Lanjut. Halo guys, jadi aku di sini akan bakal lebih ngejelasin gimana apa yang kekurangan yang ada di kampusku. Kemarin sih di FL2MI berbicara bahwa kampus kita itu tepatnya harus lebih masuk ke FL2MI dulu biar kita lebih mengerti apa yang itu tentang lembaga legislatifnya. Terus dari 3 pembicara itu, yang pertama dari Bu Ana, itu adalah mantan dari DPRD Provinsi Jateng. Beliau mengatakan bahwa dinamika yang ada di DPR, di legislatif aslinya dan legislatif yang ada di kampus itu sangat berbeda sekali, karena yang pada aslinya itu lebih banyak ada tata aturan, ada tata cara mainnya. Kita nggak bisa lebih idealisme, kita lebih kepada ke prakteknya seperti itu. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang harus dilakukan dan dibelenggu oleh sebuah aturan yang berlaku, bahwa apalagi di DPRD provinsi sama DPRD tingkat pusat juga sangat berbeda tentunya tingkatannya ya. Karena di DPRD tingkat pusat beliau mengatakan bahwa lebih banyak ke eksekutifnya itu pengawasannya istilahnya lebih frontal daripada yang ada di provinsi. Kalau di provinsi istilahnya malah lebih rendah daripada eksekutifnya. Itu yang menjadi yang belum pernah kita tahu. Dan yang terkadang salah di lingkungan kampus adalah senat mahasiswa atau dewan perwakilan mahasiswa itu jajarannya itu lebih tinggi sebagai lembaga tertinggi di kampus, tetapi sebenarnya kata beliau antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu kan mengandung teori dari Montesquieu ya. Jadi itu ya jajarannya sama, cuman terjadi seperti pemisahan kekuasaan yang diutarakan di sini adalah pemisahan kekuasaan, bahwa tugasnya itu berbeda. Legislatif hanya membuat undang-undang, membuat seperti perencanaan, dan tetapi yang melaksanakan adalah si eksekutifnya. Nah, dari kampusku sendiri, kalau yang bisa aku simpulkan, masih banyak yang harus kami benahi, terutama pada legal drafting dari pembuatan si peraturan mahasiswa atau perundang-undangan. Tetapi untuk peraturan perundang-undangan, kata
Pak Zainuddin. Dia adalah dosen USM, lebih tepatnya dia dosen kayaknya lebih spesialis ke ketatanegaraan sih. Beliau mengatakan kita harus lebih tahu tentang proses legal draftingnya. Ternyata proses legal drafting tuh tidak semudah yang dibayangkan. Jadi yang pertama kayak ada membuat seperti kayak makalah, itu kayak ada naskahnya dibuat dulu, ada proses tujuan dari peraturan mahasiswa itu apa dan apa, terus nanti ada rapat dengan si eksekutifnya, tetapi eksekutif di sini hanya kayak menyetujui tetapi tidak mengesahkan. Tapi nanti pada hasil akhirnya yang mengesahkan adalah dari DPM sendiri atau Senat Mahasiswa itu sendiri. Dan nanti kalau misalkan dari eksekutif mau bikin sebuah peraturan juga, biasanya kan eksekutif atau badan eksekutif mahasiswa juga bakal ada ngelakuin kesalahan atau apa, nanti DPM lah yang harus menindaklanjuti hal tersebut. Dan nantinya sebenarnya terkadang yang masih salah dalam kehidupan mahasiswa adalah di saat nanti ada badan eksekutif mahasiswa atau BEM melakukan laporan pertanggungjawaban, itu seharusnya laporan pertanggungjawabnya ya dikasihkan kepada DPM, karena DPM itu kan fungsinya atau Senat Mahasiswa itu adalah fungsinya sebagai dewan perwakilan mahasiswanya anak kampus kan. Jadi nggak mungkin kalau misalkan DPM-nya itu, kalau BEM itu LPJ malah ke rakyat umum, itu ya harus dibenarkan nanti kalau misalkan rekor setelahnya. Dan untuk sejauh ini sangat excited banget sih dengan yang namanya lembaga legislatif, soalnya semakin ngerti, semakin banyak wawasan, semakin aku banyak ikut training legislatif satu itu, terus acara yang di lingkar legislatif mahasiswa yang ada di Undip itu juga lumayan ada beberapa program kerja yang di lingkar legislatif yang bisa aku serap. Kalau di training legislatif itu sepertinya untuk kedepannya aku lebih ingin fokus kepada agar universitasku bisa masuk ke dalam FL2MI yang mungkin ke tingkat wilayah dulu. Nanti jika sudah di tingkat wilayah kita bisa mengembangkan sayap kemana aja kan, bisa ke bisa ke pusat, bisa ke mana aja intinya. Jadi dari hal kecil kita jadi semakin tahu bahwa sebenarnya kita perlu yang namanya studi banding, melihat ke kampus-kampus lain, gimana sih organisasi di kampus lain. Nah, tetapi di sini aku pengen share cerita aku yang aku jadi dapat training legislatif itu, jadi biar bisa memberikan wawasan kepada teman-teman bisa membuka istilahnya membuka wawasannya, nggak stuck di satu tempat, banyak hal yang harus dipelajari, tidak mempertahankan hal-hal yang dari atas gitu loh. Nanti juga FL2MI itu juga nanti bilang sih untuk kayak kampus-kampus yang berbau Islam atau yang Islamik itu kan katanya DPM-nya atau BEM-nya itu kayak udah dibentuk oleh Kementerian Agama ya. Nanti mungkin dia bakal mengusahakan apakah itu bisa diganti atau tidak, karena untuk FL2MI itu beliau mengatakan, sekretaris pusatnya dia mengatakan bahwa lebih ingin menyeratakan nama dari FL2MI, tetapi hal itu juga nggak bisa karena setiap kampus juga punya kearifan lokal wisdom sendiri kan, lokal wisdomnya sendiri, dan mungkin itu udah dari turun temurun. Untuk kampusku sih emang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, tetapi aku malah pengen ada pikiran untuk mengganti menjadi Senat Mahasiswa atau Senat gitu, kayaknya lebih bagus sih namanya. Tapi ya Dewan juga bagus sih karena kita kayak bener-bener Dewan Perwakilan Rakyat gitu loh. Dan di sini Dewan Perwakilan Mahasiswa nanti jika badan eksekutif mahasiswa melakukan seperti demo atau apapun itu, seharusnya Dewan Perwakilan Mahasiswa juga tidak boleh ikut-ikutan, tapi dia harus kayak lebih mengingatkan bahwa itu adalah tindakan yang salah dan itu bukan tempatnya, dan harus bilang ke bagian kemahasiswaan dan satu bagian DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa itu kalau di fakultas harus dekat sama
sama kaprodi kaprodi ke dekannya, dan kalau misalkan DPM universitasnya juga harus deket sama bagian kemahasiswaan atau ke wakil rektor 3-nya, karena itu kan kita juga mengumpulkan dana dan lain sebagainya pasti kan selalu berhubungan dengan mereka kan, jadi mau nggak mau mereka harus dekat gitu loh. Itu yang belum aku lihat sih di kampusku. Ya mungkin ada beberapa ya yang udah melakukannya, tapi untuk kampusku sendiri sepertinya belum, dan masih ribet tentang yang namanya tata cara pembuatan undang-undang dan sebagainya. Tapi kemarin kata beliau yang dari sekretaris pusat, dari Mbak siapa ya, dari Mbak aku lupa namanya, yang penting orang Pekalongan, dia mengatakan bahwa misalkan kampus kalian belum ada yang namanya tata cara pembuatan undang-undang dan lain sebagainya, itu bisa kok dilakukan, tapi dengan cara kayak kita lebih lihat di tata cara peraturan perundangan pusat itu ada sih, tapi aku lupa pasalnya pasal berapa, undang-undang nomor berapa, aku kurang ngerti. Ya begitulah. Nanti mungkin next time bakal lebih dibicarakan lagi sama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Selatan. Jadi mungkin itu sih yang baru bisa aku dapat. Nanti kalau untuk tanya-tanya lebih lanjutnya, tanya lebih banyak, aku juga nggak bisa jawab kan, karena aku masih banyak belajar dari yang lain. Tetapi di sini aku kayak mencoba untuk siapa tahu dari aku teman-teman lebih banyak paham tentang hal itu, jadi aku dapat share ilmu yang lain. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa komentar kolom di bawah ini ya, soalnya aku bener-bener banget butuh masukan dari kalian, karena aku adalah salah satu orang yang baru di dunia YouTube. Aku pengen bikin ini karena grand tema besarku kan seperti yang udah dibilang di video sebelumnya, bahwa grand tema besarku adalah education. Jadi pengen education segala hal, tentang bisa organisasi, tentang bisa make up, tentang bisa mata pelajaran mata kuliah sendiri. Jadi bakal banyak video-video yang bakal aku buat. Nanti pokoknya stay tune. Untuk per minggunya aku masih nggak janji sih per minggu bisa bikin video atau enggak. Nanti lo lihat kondisi kesibukanku juga. Thank you dan stay dan tetap di channel Aditya ya. Oke, bye bye.